Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam karayon, salam kebagaswarasan, salam budaya lestari. Pemirsa, kita jumpa lagi dengan tim melacak situs budaya adiluhung Forum Cinta Budaya Bangsa Kapanewon Imogiri. Pemirsa, pada kesempatan ini kami ajak untuk melanjutkan paparan perjuangan Mataram melawan kolonial penjajah. Maka pada paparan ini mengambil tema Dom Sumurup Sajroning Banyu. Pemirsa, penyerangan kedua Mataram terhadap VOC Sinuwun Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo di samping mengirimkan pasukan Al-Kuju yang telah berhasil membuat kompeni kehilangan strategi, juga Sinuwun Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo mengirimkan pasukan putih atau prajurit Telik Sandi pasukan rahasia Mataram yang diawali Sinuwun Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo mengirimkan utusan khusus yaitu Kiai Cinde Amoh untuk ke Pati, yaitu untuk menemui Raden Bagus Wonoboyo. Maaf para pemirsa, pada kesempatan ini kami tidak menjelaskan siapa dan latar belakang Raden Bagus Wonoboyo. Selanjutnya Kiai Cinde Amoh berhasil menemui Raden Bagus Wonoboyo dan disampaikanlah titah Sinuwun Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo. Titah Sinuwun Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo kepada Raden Bagus Wonoboyo adalah untuk memimpin prajurit Sandi Mataram menjalankan misi khusus, yaitu menangkap Jipikun atau Jan Petersun, hidup atau mati. Dan Raden Bagus Wonoboyo diperintahkan untuk bekerja sama dengan prajurit Telik Sandi dari Samudra Pasai yang bernama Moh Mahmudin, dan juga untuk menemui Syekh Abdul Karim, yaitu bangsawan Kasultanan Cirebon. Setelah Bagus Wonoboyo sudah jelas, maka tengah malam Raden Bagus Wonoboyo, Kiai Cinde Amoh, Nyi Ponirah atau Nyi Tirah, dan putri Bagus Wonoboyo yaitu Roro Utari berangkat menuju ke Batavia. Sebelum sampai di Batavia, di tengah-tengah perjalanan, tepatnya di hutan Gunung Jati, Bagus Wonoboyo sudah ditunggu Syekh Maulana Abdul Karim dan Moh Mahmudin. Nampaknya Syekh Maulana Abdul Karim dan Moh Mahmudin sudah mengetahui kalau Raden Bagus Wonoboyo akan melewati Gunung Jati. Selanjutnya Raden Bagus Wonoboyo menyampaikan dawuh atau tugas, yaitu untuk menyusup ke Batang Batavia. Selanjutnya Bagus Wonoboyo menyusun strategi, yaitu dinamakan Dom Sumurup Banyu atau pasukan rahasia atau pasukan intelijen. Bagus Wonoboyo membagi tugas, yaitu Mahmudin harus bisa membawa Roro Utari masuk ke dalam benteng, karena Moh Mahmudin sudah biasa keluar masuk benteng Batavia dan sudah dikenal oleh kompeni. Kiai Cinde Amoh dan Nyai Ponirah atau Nyai Tirah bertugas untuk mengawasi keadaan benteng. Setelah ada perintah, maka Kiai Cinde Amoh dan Nyi Ponirah atau Nyi Tirah membuat atau menciptakan kegaduhan di benteng, sedangkan Bagus Wonoboyo dan Syekh Maulana Abdul Karim akan menyusup masuk ke dalam benteng.
Pemirsa, Roro Utari selanjutnya menjadi istri Moh Mahmudin. Misi rahasia berhasil bahwa Roro Utari dapat masuk di benteng VOC yang bertugas sebagai pengasuh putra-putri Jipekun atau Jan Petersun dan menjadi juru masak khusus istri Jipekun atau Jan Petersun, yaitu Avanmen. Sedangkan Moh Mahmudin tetap menjalankan perannya sebagai pedagang yang bebas keluar masuk di benteng Batavia. Pada suatu malam, Moh Mahmudin dan Roro Utari mulai melakukan misinya, yaitu untuk mencari tempat tidur Jipekun atau Jan Petersun. Bersamaan itu di luar benteng terjadi kekacauan yang diciptakan oleh pasukan Sandi yang dipimpin Raden Bagus Wanoboyo dan Syekh Maulana Abdul Karim Cindeamoh Nyi Ponirah, yang konon bertiga kesaktiannya memang sangat luar biasa, sehingga keadaan di benteng Batavia kacau balau karena terjadi penyerangan secara sporadus. Oleh sebab itu, keadaan tersebut dimanfaatkan Raden Bagus Wanoboyo dibantu Moh Mahmudin. Tepatnya tengah malam, Raden Bagus Wanoboyo dan Moh Mahmudin berhasil menyelinap kamar tidur Jipekun atau Jan Petersun dan berhasil membunuh Jipekun atau Jan Petersun sesuai perintah Sultan Agung. Bila Jipekun Jan Petersun telah berhasil dibunuh, Jipekun atau Jan Petersun segera meninggalkan benteng Batavia. Maka sesuai perintah Jipekun Jan Petersun, kepalanya dipenggal untuk dibawa ke Mataram. Sedangkan Utari juga berhasil membunuh Evanmen, istri Jipekun. Dalam situasi kegaduhan, Moh Mahmudin dan Roro Utari berhasil membawa kepala Jipekun, tetapi Utari tewas tertembus peluru. Karena pasukan VOC telah mengetahuinya, Moh Mahmudin terus berusaha melepaskan dari kepungan pasukan kompeni dengan membawa istrinya yang sudah menjadi mayat. Dibantu Cindeamoh dan Nyi Ponirah, Moh Mahmudin, Kiai Cindeamoh dan Nyai Ponirah berhasil lolos dari kepungan pasukan kompeni. Selanjutnya, Moh Mahmudin keluar dari benteng Batavia dan menjauh. Setelah itu meminta untuk berhenti sejenak karena akan melihat kondisi istrinya, yaitu Roro Utari. Aduh, Diajeng, aku berdosa. Kenapa aku tidak bisa melindungimu, Diajeng? Den Mas Mahmudin, jangan terlalu menyalahkan diri, Den Mas. Gusti Allah sudah mengangkat genduk Roro Utari ke kemuliaan. Tapi Paman, seharusnya saya harus bisa melindunginya, Paman. Begitulah Moh Mahmudin meratapi yang tidak bisa melindungi istrinya. Pemirsa, dalam suasana duka menyelimuti hati Moh Mahmudin, Raden Wanoboyo dan Syekh Maulana Abdul Karim menghampirinya. Moh Mahmudin, jangan kamu sesali kepergian istrimu Utari, karena istrimu gugur sebagai kusuma negeri. Artinya istrimu meninggal adalah meninggal utama. Biar istrimu menghadap Sang Hyang Wasesa dengan tenang dan cepat masuk di nirwana. Kemudian jasad
Roro Utari dimakamkan tepatnya di Kampung Keramat Tepas. Selanjutnya Muhmamuddin dan Kiai Cindeamoh Nyi Ponirah diperintahkan terus menuju ke Mataram, dan segera Kepala Cipikun atau Yan Petersun diserahkan junjungannya Sinuwun Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo, sedangkan R. Bagus Wonoboyo dan Syekh Maulana Abdul Karim dengan pasukannya akan tetap tinggal sementara di Keramat Tepas untuk berjaga-jaga menghalangi pasukan kompeni. Bersamaan sesampainya Muhmamuddin di Mataram, Sinuwun Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo baru mengadakan pisuanan terbatas yang dihadiri yaitu Pangeran Purboyo, Pangeran Juminah, Pangeran Puger, dan Tumenggung Singoranu. Dalam pisuanan, Sinuwun Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo nampak sungkawa ing penggalih atau sedang sedih. Suasana keheningan berubah karena adanya salah satu prajurit jaga memberitahukan bahwa Muhmamuddin mau menghadap. Selanjutnya Muhmamuddin dan Kiai Cindeamoh segera menghadap, mengaturkan tentang tugas yang diembannya. Sinuwun, titah dalem sudah hamba laksanakan. Berkat doa Sinuwun dan semua Natapraja ing Mataram, atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa, kami berhasil. Dan sebagai bukti, Kepala Cipikun Yan Petersun kami haturkan. Muhmamuddin sambil membuka kain yang berwarna hitam membungkus kepala Cipikun atau Yan Petersun, Sinuwun Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo setelah mengetahui kepala Cipikun atau Yan Petersun langsung berubah merah, semangat dan senang. Ampun Sinuwun, berarti perjuangan Mataram berhasil dan menang. Bukti gembung kepala Cipikun Yan Petersun sekarang ada di Mataram. Itulah Pangeran Purboyo memberikan penjelasan terhadap Sinuwun Prabu Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo. Baik Paman, Paman Purboyo, Paman Juminah, Paman Puger, dan Patih Singoranu, Saudara Muhmamuddin, saya dawuhkan segera kepala Yan Petersun dikuburkan di tangga Astana Giriwangi. Jangan lama-lama berada di Mataram, karena akan mengotori bumi Mataram. Oleh sebab itu, ingsun kang jumeneng ing Mataram netepake Cipikun ya Yan Petersun kelilip Mataram wis sirna, atau sebagai peringatan bahwa siapa saja yang berani membangkang kewibawaan negari adalah pengkhianat negari. Maka dari itu, kelak anak cucu kita dan semua kawula ing Mataram kalau berkunjung di makam Astana Wangi akan mengijak kepala musuh besar Mataram. Sekali lagi, titah saya bukan berarti merendahkan suatu negeri lain, tetapi adalah untuk seseorang yang berani merendahkan harkat martabat negeri Mataram. Mataram sudah menang. Pengorbanan para prajurit adalah bukan untuk Mataram, tetapi untuk bekal kekuatan perjuangan ke depan
dan akan menjadikan suri tauladan bagi anak cucu kita, dan perjuangan kita untuk mewujudkan pada dunia bahwa kita bangsa yang bermartabat. Oleh sebab itu, saya titahkan seluruh prajurit Mataram, kembalilah ke kampung halaman masing-masing dan didiklah anak-anak kita menjadi generasi yang tangguh cinta tanah air. Selanjutnya, tidak menunggu hari, langsung kepala Jepikun atau Jan Peterson dibawa ke Imogiri, yaitu makam Astana Wangi atau pesaran dalam Paranata Mataram, tepatnya di depan gapura masuk Sinupet orang pada urutan tangga 716. Untuk selanjutnya, VOC dalam situasi yang kritis, pasukan VOC semakin marah dan meningkatkan kekuatannya untuk mengusir pasukan Mataram dengan mengandalkan persenjataan yang lebih lengkap dan baik, juga meminta bantuan pasukan dari luar Jawa untuk memperkuat pertahanan di Batavia. Sedangkan Mataram menarik semua pasukannya untuk kembali Mataram. Pemirsa, cukup sekian dan kita lanjutkan episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.